Ekosistem ini tidak terbentuk secara alami, tetapi dibuat untuk tujuan tertentu seperti produksi pangan, keindahan, atau penelitian. Komponen A, biotik. Komponen abiotik dalam ekosistem buatan adalah unsur benda mati yang diatur atau dimanipulasi manusia untuk mendukung kehidupan organisme di dalamnya. Seperti salah satu contohnya perubahan tanah menjadi jalan paving block di area Erpetra membuat lingkungan menjadi lebih bersih, indah, dan mudah dirawat. Cahaya dalam ekosistem buatan di Erpetra berperan sebagai sumber energi utama agar kehidupan di dalamnya tetap berjalan. Contohnya seperti matahari sebagai sumber energi dan lampu sebagai cahaya penerang jalan. Suhu pada taman ini menunjukkan 31 derajat Celcius. Komponen biotik. Komponen biotik dalam ekosistem buatan adalah seluruh makhluk hidup yang sengaja dimasukkan atau hidup di lingkungan yang dibuat manusia seperti sawah, kolam, atau taman. Taman ini saya menemukan beberapa binatang, yaitu salah satunya laba-laba yang ada di pohon ini. Selanjutnya, komponen biotik dari ekosistem darat buatan yaitu ikan nila merah. Ikan ini berperan sebagai konsumen yang memanfaatkan lumut atau organisme kecil sebagai sumber makanan. Kemudian, terdapat bakteri dan jamur yang berasal dari kotoran ikan yang berperan sebagai pengurai. Bakteri dan jamur membantu menguraikan sisa makanan dan kotoran menjadi zat yang lebih sederhana, sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh lumut. Bunga trompet atau nama ilmiahnya Thunbergia erecta adalah salah satu jenis tanaman yang sering ditanam di ekosistem ini. Dinamakan demikian karena bentuk bunganya mirip dengan alat musik trompet. Peran dan fungsinya yang pertama sebagai unsur penghias karena memiliki bunga warna ungu, biru atau putih yang indah, membuat lingkungan menjadi lebih asri dan menarik. Yang kedua, sumber makanan. Bunga ini menghasilkan nektar yang menjadi sumber makan bagi serangga seperti kupu-kupu dan lebah. Yang ketiga, tempat hidup. Ranting dan daunnya menjadi tempat berteduh dan bersarang bagi serangga kecil. Lalu yang keempat, menjaga keseimbangan. Turut menjaga kesuburan tanah karena daun yang gugur akan membusuk dan berubah menjadi pupuk alami. Yang terakhir, menyerap polusi. Daunnya mampu menyerap zat-zat kotor di udara sehingga udara menjadi lebih sehat. Lalu tempat hidupnya yaitu di tempat yang terkena sinar matahari yang cukup. Lalu bunga ini mudah dirawat dan tahan terhadap kekeringan, lalu berkembang biak melalui biji atau batang yang ditanam kembali. Lalu ada lalat termasuk kelompok serangga, lalu hidup di tempat yang ada sisa makanan, sampah atau tanaman, berkembang biak dengan sangat cepat. Peran lalat sebagai berikut, yaitu sebagai pengurai sumber makanan dan membantu penyerbukan. Dampak kurang baiknya jika jumlahnya terlalu banyak, yaitu bisa merupakan penyebab penyakit. Lalu cara mengaturnya, bersihkan lingkungan dari sampah dan sisa tanaman, buang sampah pada tempatnya, biarkan hewan pemangkinya hidup di sekitar lingkungan. Selain itu juga terdapat kupu-kupu yang berterbangan ke sana kemari mengelilingi Erpetra. Selanjutnya, tanaman bunga kertas. Ini merupakan bagian dari komponen biotik dari ekosistem darat buatan yang berperan sebagai produsen, karena ia mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Selanjutnya, semut. Semut merupakan komponen biotik yang berperan sebagai konsumen dalam ekosistem darat buatan, karena semut mampu memperoleh energi dengan memakan serangga kecil, nektar, atau cairan manis dari kutu daun. Selanjutnya adalah pohon mangga. Dalam ekosistem buatan berperan sebagai produsen utama, penyedia oksigen, peneduh, dan habitat bagi fauna kecil. Ekosistem ini dikelola manusia melalui penanaman, pemangkasan, dan pepupukan untuk memaksimalkan hasil buah.